Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Betapa baiknya Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita jalani bersama-sama. Ada kekuatan, ada berkat yang Tuhan selalu anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk bersyukur, berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan atas semua anugerah dan pertolongan Tuhan yang telah kita alami bersama-sama. Dan terima kasih juga pada pagi hari ini ya, keluarga kita, anak dan anak mantu dari Ibu Lila dari Semarang yang bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Ada hamba Tuhan Mayor Gudawan yang bersama-sama dengan kita sehubungan dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Pekan anak, kiranya semua anak-anak muda kita yang mengambil bagian diberkati oleh Tuhan. Dan juga ibu muda kita, Kapten Yanita yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya juga diberkati oleh Tuhan. Satu bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur 65 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Mari kita bangkit berdiri. Saya memberi waktu bagi kita untuk berdoa bersyukur kepada Tuhan. Sesudah itu kami habiskan ibadahnya. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah ibadah kami dan diberkatilah kami semua. Amin. Silakan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ada sebuah pujian yang mengatakan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus melalui hati, membuat damai hidupku. Saya harap melalui pujian penyembahan kita juga dapat membawa kedamaian dalam kehidupan kita sekalian. Bapa
Hari ini Tuhan bersama-sama kami hadir di tempat ini. Kami siap menerima berkat-berkat melalui puji-pujian yang kami sampaikan, melalui doa-doa yang kami panjatkan, dan terlebih melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur dalam pekan anak dan orang muda saat ini kami diberkati oleh Tuhan. Secara khusus bagi kaum muda yang ada, Tuhan terima kasih sampai hari ini semangat untuk melakukan pelayanan Tuhan selalu berikan dalam kehidupan mereka. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur, 1 minggu lamanya kami berpisah dalam aktivitas kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, kegiatan-kegiatan pelayanan kami. Hari ini kembali Tuhan, Engkau memberikan hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama dalam ibadah ini. Kami teringat Tuhan, bagi mereka yang tidak sempat hadir karena keadaan kehidupan mereka, mungkin ada di antara mereka sedang undur dalam kehidupan rohani mereka, ampuni mereka Tuhan. Ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Sehingga ketika waktunya di minggu-minggu yang akan datang, bersama-sama kami hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kami semua yang saat ini boleh hadir dalam ruangan ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu sempurna bagi kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menyanyikan bunyi Bala Keselamatan nomor 95.
sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejahatan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan damaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa perpisahan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal yang kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami digunakan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Yesus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan kemenangan kekal bagi orang percaya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saatnya kita masuk pada acara kesaksian pada kali ini. Kita akan menyanyikan nyanyian Laksamatan nomor 167 dan menyanyikan ayat 1. Setelah itu berikut akan kesaksian kita. Selamat pagi, Opa Oma, Om Tante, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat yakin bahwa kita semua yang hadir pagi ini selalu diberkati Tuhan. Hal yang sama juga saya rasakan dalam kehidupan saya, secara khusus dalam pendidikan saya. Sebagai anak usia yang masih kecil, maka saya seringkali harus pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Apabila mama papa mendapat surat mutasi untuk pindah ke tempat pelayanan yang baru. Saat ini saya sudah kelas 6 SD, tetapi selama 6 tahun belajar di SD, saya telah bersekolah di 4 tempat yang berbeda. Saya kelas 1 di Palu, kelas 2 sampai kelas 4 di Semarang, kelas 5 di Jakarta, dan saat ini saya kelas 6 di Bandung. Jadi seringkali harus pindah-pindah sekolah. Awalnya saya takut tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah yang baru. Saya juga takut nanti tidak punya teman di sekolah yang baru. Namun Tuhan Yesus selalu baik. Dia mengangkat semua ketakutan saya. Sampai saat ini di semua sekolah baik di Palu, Semarang, Jakarta, dan di Bandung, saya dapat mengikuti semua pelajaran. Dan Tuhan Yesus menyediakan teman-teman yang baik bagi saya. Tuhan Yesus menghilangkan ketakutan saya. Saya belajar dari pengalaman hidup saya bahwa ketakutan selalu ada dalam hidup kita, tetapi Yesus tidak akan membiarkan kita. Percayalah kepada Yesus, sebab Yesus adalah
kasih untuk menyanyikan videonya itu. Sekarang kita akan menyanyikan ayat ketiga, akhir minggu dan juga terus minggu akan melanjutkan pujian kekal. Pujian
terakhir ini dinyanyikan sebagai kesaksian cukupnya. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian penyembahan yang mengatakan, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata
Maha besar Tuhan kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur ya Tuhan. Ada waktu yang indah bagi kami sekalian untuk mengikuti ibadah pada saat ini, secara khusus dalam merayakan Pekan Anak dan Orang Muda. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi opsir pemimpin bersama dengan SMOG dan juga guru sekolah minggu untuk senantiasa diberkati oleh Tuhan ketika mereka melayani anak-anak kami. Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi mereka sehingga kehidupan anak-anak yang boleh mereka layani hidup semakin dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu ketika mereka bisa melakukan sesuatu untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau memberkati semua yang terlibat di dalam kegiatan ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi anak-anak lain yang mereka tidak memiliki kesempatan seperti anak-anak yang ada di Korps 3 Bandung saat ini. Tuhan menolong mereka. Ada di antara mereka yang harus mengalami siksaan, ada mereka yang harus mengalami tekanan kehidupan. Tuhan, waktu ini kami terus juga mendukung mereka di dalam doa. Anak-anak kami boleh bersuka cita. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka memperoleh sukacita dengan cara Tuhan. Saat ini ya Tuhan, ketika mereka menampilkan kesaksian mereka, Tuhan memberkati. Ketika mereka menyampaikan puji-pujian mereka dengan penuh sukacita, Tuhan juga memberkati. Saat mereka berdiri untuk mengambil bagian pelayanan tidak mudah ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya dengan mereka berdiri di tempat ini, Tuhan menaungi mereka, memberi roh kepercayaan diri sehingga mereka semakin giat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu yang indah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Memberkati hamba Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan sebagai manusia. Namun Tuhan, biarlah hikmat Roh Kudus Tuhan akan senantiasa menyempurnakan kebenaran firman Tuhan itu bagi kami sekalian. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Luar biasa ya, saya agak sedikit iri ya melihat video tadi. Luar biasa, anak-anak semangat ya, semangat membersihkan gereja, semangat untuk berebut untuk menyapu ya. Tapi tadi kebanyakan tadi yang gede-gede juga ya yang lebih menyapu ya, lebih melakukan kegiatan menyapu dan doa-doa yang disampaikan untuk oma-opa. Ya, secara jujur tadi malam saya ngintip ya, karena saya tergabung di GSM, jadi saya ngintip, waduh luar biasa ya. Saya tidak bisa bergabung, sangat rugi ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih buat anak-anak yang pagi hari ini dengan penuh sukacita membagi berkat melalui kesaksian, melalui puji-pujian, dan luar biasa ketika melihat mereka ada bersama-sama untuk mengambil bagian pelayanan yang seperti kita ketahui tidak mudah untuk berdiri di tempat ini, tetapi mereka bersedia menjadi singer dan juga mengambil bagian untuk memimpin. Kiranya Tuhan semakin memberkati anak-anak kita sekalian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Injil Yohanes 20 ayat 20 sampai ayat 29. Ya, kita buka bersama pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ibu Kapten tanya dulu nih, ada sekolah minggunya. Injil Yohanes terdapat di Perjanjian Lama atau Baru ya? Iya, luar biasa. Jadi jangan nyari di Perjanjian Lama ya. Baiklah, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka,
Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganku dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Sabtu 2 minggu lalu ya, secara kebetulan pada saat itu ada pertemuan antara Opsi Perlindungan Anak dan juga bagi Departemen Sosial yang melakukan satu kegiatan yang luar biasa ya, tentang bagaimana mengedukasi anak-anak panti-panti yang menggunakan gadget mereka, handphone ya, untuk bermedia sosial, hidup dalam kecanggihan itu. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya kebetulan webinar itu dilaksanakan hari Sabtu dan suami saya mengikutinya di rumah. Jadi pada saat itu saya sedikit nguping ya. Maaf ya Pak Marlina, karena di rumah jadi agak terberkati juga saya dengan materi yang ada. Pada saat itu sang pemberi materi atau pembicara menyampaikan bahwa saat ini tingkat kejahatan untuk memperdaya anak-anak itu sangat tinggi, begitu ya. Jadi memang diperlukan untuk orang tua juga untuk lebih lagi mengawasi anak-anak mereka. Dan secara khusus di panti asuhan kita tahu bahwa anak yang diawasi bukan saja 1-2 tetapi banyak dan tanggung jawab yang luar biasa. Pada saat itu disampaikan dalam poin-poin untuk materi itu disampaikan bahwa seorang anak ini adalah pribadi yang sangat mudah sekali percaya akan sesuatu, begitu ya. Jadi mereka adalah pribadi yang memang seperti kita ketahui, mereka akan cepat sekali untuk mempercayai sesuatu. Dan hal ini ada positif dan negatifnya. Mereka bisa dikatakan cerdas karena mereka bisa mengolah informasi-informasi. Bahkan anak-anak zaman sekarang ya, kalau melihat mereka bermedia sosial atau mungkin main game jauh lebih ya, kalau kita ngikutin kayaknya sudah ketinggalan begitu karena kecanggihan dan mampunya otak mereka untuk menerima dengan cepat. Namun diperlukan kehati-hatian karena mereka gampang percaya untuk menerima informasi dari luar. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lalu saya juga mendengarkan bahwa hal tersebut berbicara ditekankan tentang bagaimana sikap mereka yang mempercayai sesuatu dan kemudian merespon apa yang mereka dengar atau apa yang mereka dapatkan dari informasi tersebut. Hal yang fatal bisa terjadi kalau langsung percaya. Demikian yang dalam webinar tersebut disampaikan. Jangan mudah percaya, ditekankan demikian. Jangan mudah percaya dengan informasi yang kita dengar, harus diolah dulu ya. Bukan berarti kita mengatakan bahwa apa yang boleh kita dengar adalah sesuatu yang tidak pantas, begitu ya, tetapi segala sesuatunya harus diolah terlebih dahulu. Ya. Hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan kita saat ini, Thomas juga mendengarkan satu informasi yang tidak dia lihat langsung, begitu ya. Jadi apa yang dialami oleh Thomas adalah pembelajaran juga bagi kehidupan kita. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, Thomas adalah salah satu dari murid Yesus yang tidak ada bersama-sama pada saat Yesus hadir atau datang. Pada saat mereka
berkumpul. Demikian firman Tuhan tadi menyampaikan. Ya saudaraku, saat informasi tentang kebangkitan itu disampaikan bagi Thomas, ya mungkin responnya akan sama dengan kita semua. Masa kan udah meninggal gitu ya. Anak-anak juga ya, kalau kita bercerita dengan mereka, guru-guru sekolah minggu harus benar-benar persiapan ya. Kadang-kadang 5 roti 2 ikan mereka nanya minumnya pakai apa gitu ya. Kita harus bisa menjawab. Dan ini berbicara tentang Thomas yang juga mendengarkan informasi yang dia tidak lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan hal itulah yang terjadi. Informasi yang diberikan kepadanya tidak langsung dia terima dan percaya, meskipun waktu itu yang berbicara adalah sesama mereka atau murid-murid yang lain. Apakah respon Thomas itu wajar? Wajar, saudara, karena dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Saya pun demikian, apabila ada informasi yang saya tidak lihat langsung begitu, kadang juga agak sedikit ragu begitu ya, benar nggak sih gitu, hoax nggak sih gitu. Serius ya, sering-sering responnya kita demikian. Wajar, sikap Thomas tersebut wajar karena memang dia tidak melihat pada saat itu, dia hanya menerima informasi. Namun hal itu menjadi tidak wajar karena ini berbicara tentang iman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal tersebut menjadi tidak wajar karena berbicara tentang iman percaya seseorang. Informasi yang diberikan adalah informasi yang luar biasa tentang kebangkitan Kristus. Pertanyaannya lagi, pantaskah Thomas meragukan informasi tersebut? Atau mungkin bisa jadi ada di antara kita yang juga meragukan hal tersebut. Beberapa waktu yang lalu Letnan Kolonel RKP juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Masih banyak orang yang meragukan berita tentang kebangkitan Kristus. Bahkan orang-orang yang meragukan itu ada duduk di dalam gereja. Secara jasmani mereka mendengar berita itu, mengetahui, bahkan membaca, dan bahkan mereka ada duduk di dalam rumah ibadah atau di gereja, tetapi mereka masih meragukan kebangkitan itu, berita kebangkitan itu. Ya saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya membaca tentang Thomas, ada salah satu bagian daripada tafsiran seseorang yang mengatakan bahwa Thomas ini dia diberi julukan sebagai seseorang yang memiliki iman sebagai pencari fakta atau bukti, begitu ya. Karena saking tidak percayanya waktu dia mendengar berita itu ya, sampai dia diberi julukan itu ya. Seseorang yang memiliki iman pencari fakta. Thomas juga dikatakan pribadi yang kritis. Ya, kritis. Yang dia akan bertanya dan kemudian dia ingin tahu, dan itu apakah salah? Tentu tidak, saudara. Seperti yang saya sampaikan tadi, bertanya kemudian bersikap kritis bukanlah hal yang keliru. Namun hal tersebut akan menjadi sesuatu hal yang keliru apabila kita meragukan atau mempertanyakan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang keliru. Begitu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman kita dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa tidak boleh tidak bertumbuh. Demikian. Seorang penyampai firman atau seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan Opsir mengatakan iman kita harus bertumbuh. Iman tidak boleh statis atau diam, ya, tidak bergerak, ya begitu aja. Ya. Tetapi iman harus dinamis, dikatakan demikian ya. Dinamis berarti dia bergerak dengan cepat. Kamus Besar mengatakan bahwa, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa dinamis itu bergerak dengan cepat. Begitu. Ada pergerakan, bahkan dikatakan penuh semangat, mengandung dinamika. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman yang dinamis pastinya akan bergerak untuk suatu pertumbuhan yang baik. Ya, apakah ada iman yang statis? Pasti ada, karena tidak ingin kehidupan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ya sudah, begini saja. Ya, kalau bahasa kami di bagian Palu Barat,
give up, ya, give up, ya. Jadi tidak mau bergerak, diam saja begitu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertumbuhan iman seseorang sejalan dengan pertumbuhan pengenalannya akan Tuhan. Bukankah demikian? Jadi kita hadir di dalam rumah Tuhan ini, saya beriman kepada Tuhan, saya datang setiap hari Minggu untuk beribadah, duduk, kemudian mengikuti ibadah, pulang, selesai. Tentu tidak. Kita ingin bertumbuh dalam iman percaya kita untuk pengenalan kita di dalam Tuhan. Ketika murid-murid lainnya berhasil mengalami pertumbuhan iman, ketika mereka menyaksikan Yesus yang sudah bangkit dan ada di hadapan mereka, mereka mengalami pertumbuhan iman. Namun sayangnya Thomas agak sedikit ketinggalan karena dia tidak ada pada saat itu. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, namun perubahan terjadi saat Thomas membuktikan sendiri dengan mencucukkan jari pada tangan dan juga lambung Yesus. Thomas kemudian menjadi pribadi yang berbeda saat dia sudah membuktikannya sendiri. Dia justru berubah menjadi pencetus pengakuan iman bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, ini bukanlah perkara yang mudah. Dari dia yang meragukan kebangkitan ini atau berita tadi, kemudian dia berubah menjadi pribadi yang justru dikatakan sebagai pencetus keyakinan iman bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Bukankah kita juga sering demikian? Saudaraku, kita juga sering berada dalam situasi seperti ini. Terkadang kita meragukan segala sesuatu. Kita meragukan Tuhan. Kita mendengarkan beberapa kesaksian yang luar biasa tentang bagaimana kuasa Tuhan mengubah, kuasa Tuhan menjamah. Tetapi hanya sebatas kita mendengarkan. Tetapi dalam hati kita masih meragukan kuasa Tuhan. Bahkan seringkali kita secara pribadi pun mengalami mujizat itu. Tetapi kita merasakan bahwa hal itu adalah hal yang biasa. Sudah seharusnya demikian. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, minggu lalu Mayor Nenelis Tahadi juga menyampaikan tentang murid-murid yang terhalang mata mereka untuk melihat Tuhan ketika perjalanan Yeemaus. Mereka terhalang karena kesedihan, kekecewaan mereka dan keputusasaan mereka. Karena Yesus yang mereka bangga-banggakan, yang mereka harapkan, mati. Tidak ada perlawanan. Demikian firman Tuhan yang kita dengar minggu lalu. Saat ini kita belajar dari Thomas bahwa hal sesungguhnya yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus adalah iman yang teguh. Jangan ada keraguan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, keraguan ini sekian persen saja ada dalam diri kita, itu akan menggagalkan segala sesuatu. Anak-anak kita saat ini adalah anak-anak yang luar biasa. Ya, saya menghadapi beberapa anak yang banyak ya kalau di Palu Barat. Di sini anak-anak sekolah minggu beberapa orang, tetapi mereka semangat. Mereka luar biasa ya. Untuk berusaha untuk bisa datang ke sekolah minggu, bahkan ada kejadian tidak ada sekolah minggu mereka ngambek ya. Minta harus ada sekolah minggu. Ada hari Jumat Agung, ada yang nangis ya. Udah datang, udah bangun pagi-pagi kok nggak ada sekolah minggu ya, karena ibadah begitu ya, karena saking semangatnya ya. Kita berharap itu bukan semangat hanya untuk bertemu, tetapi semangat untuk mendengar cerita firman Tuhan. Seorang anak kita perkenalkan kepada Tuhan. Bahkan luar biasa, ada beberapa ibu-ibu di sini yang ada yang membawa bayi, kemudian ada yang mendampingi anak-anak mereka mendengarkan firman Tuhan. Ya, luar biasa. Anak-anak kita perkenalkan tentang Yesus Kristus, tentang bagaimana kuasa Tuhan. Tetapi bahayanya, justru kita orang dewasa lah yang justru memperlihatkan kita meragukan Tuhan saat kita menghadapi tantangan hidup ini. Dan anak-anak melihat loh, dia akan melihat orang tuanya ya seperti apa.
Mari kita pun menjadi teladan iman itu, untuk memperlihatkan kepada mereka betapa Tuhan akan senantiasa memberkati dalam perjalanan hidup kita. Dalam Pekan Anak dan Orang Muda, setiap ketika membuka Facebook, saya melihat begitu banyak ya sekarang kegiatan-kegiatan anak-anak yang sangat luar biasa. Ya, mereka berkunjung. Ya, kalau di beberapa tempat saya lihat mereka mengumpulkan kelapa, mengumpulkan beras, ya, kemudian sayur, mengunjungi teman mereka yang sakit. Wah, luar biasa. Dengan kegiatan-kegiatan itu menunjukkan betapa mereka juga telah dilibatkan di dalam pelayanan-pelayanan, dan itu membuat mereka semakin rindu untuk menjadi berkat. Pertanyaannya bagi kita sekalian yang merupakan orang dewasa, apakah masih demikian semangat kita untuk hidup mengenal Tuhan, untuk meyakini kuasa Tuhan, tidak meragukan Tuhan? Kita berusaha untuk membangkitkan iman anak-anak kita, untuk menggerakkan itu. Tetapi jangan juga lupa, kita juga harus mawas diri untuk bisa menjadi teladan-teladan iman bagi mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertumbuhan iman ditanamkan di dalam kehidupan anak-anak kita. Pertumbuhan iman yang teguh dan kebenaran firman Tuhan janganlah seperti yang terjadi kepada Thomas. Ya, walaupun kita tahu akhirnya Thomas percaya. Dan saya katakan tadi, keraguan itu apa yang boleh dialami oleh Thomas? Apakah salah? Sikap kritisnya apakah salah? Tentu tidak. Sebagai manusia terkadang hal itu kita juga alami. Tetapi ini berbicara tentang kita. Pernahkah saudara juga ragu akan kebenaran firman Tuhan? Pernahkah kita ragu akan kuasa Tuhan atau mengalami keadaan iman yang statis seperti saya sampaikan? Ya, ke gereja ya karena hanya sekedar, karena saya orang Kristen ya memang wajib ke gereja hari Minggu. Nanti ditanya kalau nggak sakit bingung ya ngejawabnya ya. Karena hari Minggu nggak mungkin kerja ya, kecuali yang berdinas mungkin begitu ya. Hanya kewajiban semata. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekecewaan, kesedihan, kegagalan, permasalahan rumah tangga, kesepian, bahkan mungkin ada hinaan-hinaan, kita kurang nyaman dengan lingkungan gereja, kita merasa dibully, begitu bahasa anak-anak sekarang, dengan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan, jadi kita kurang nyaman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita kembali coba melihat di dalam ayat 27 dan sampai ayat 29 dari pembacaan firman Tuhan tadi. Apa respon yang diberikan oleh Yesus kepada Thomas? Saya akan bacakan. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, respon Yesus, dia tidak memarahi Thomas atau mungkin komplain bahasa sekarang ya, atau mungkin dia menceramai, kamu nggak tahu ya itu firman Tuhan sudah ada, mungkin sudah dinubuatkan, kamu tidak mendengarkan saya atau mungkin begitu. Tidak. Yesus dengan penuh kasih dan penuh pengertian memberikan kesempatan bagi Thomas untuk membuktikan apa yang saat itu menjadi keraguannya. Saudaraku, demikian juga dengan kita. Yesus mempersilahkan kita untuk kembali merenungkan apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan saudara dan saya. Perjalanan hidup kita tidak saling mengetahui. Tantangan, permasalahan yang datang dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pendidikan kita berbeda-beda, saudara. Seringkali itu menimbulkan keraguan kita akan kuasa Tuhan. Kadang hal itu yang membuat kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Tetapi kita tidak melihat hidup kita. Kita ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan, bukan karena luar biasanya kita, hebatnya kita. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini lagi
anak-anak kita mencontohkan kepada kita bahwa melakukan pelayanan, terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja adalah hal yang menyenangkan. Ya, saya melihat video tadi, memperlihatkan mereka betapa luar biasanya mereka untuk melakukan sesuatu untuk gereja, untuk Tuhan. Ya, saudaraku, melayani di sekolah minggu bukanlah perkara yang mudah. Tentu beberapa kita sudah melewati itu sebagai usia. Ya, kalau kita mau tanya lebih detail lagi, kita tanya kepada semua ya, dan guru-guru sekolah minggu yang ada. Anak-anak yang saat ini hadir bukanlah anak-anak yang zaman dulu kita mengatakan 1 tambah 1 1 gitu ya, 2 ya selesai begitu ya, 1 tambah 1 2 selesai. Udah. Mereka membutuhkan penjelasan dan hal itu bukanlah perkara yang mudah. Seorang guru sekolah minggu, seorang smom, untuk bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanannya, banyak yang dikorbankan, banyak yang dia lakukan. Seorang guru sekolah minggu harus menjadi contoh dan teladan bagi adik-adik yang lain, dan itu tidak mudah, saudara. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini Thomas juga memberikan kepada kita semangat untuk memiliki iman yang dinamis. Kita sudah membuktikan betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya, dengan terbukti kita ada sampai hari ini karena Tuhan. Anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian orang tua yang luar biasa. Anak-anak mereka sudah menjadi berkat. Ya, kesaksian Gatu yang tadi juga luar biasa. Ada ketakutan ya, tetapi karena dia diyakinkan ya, karena diberi semangat, Tuhan sudah menolong, memberkati. Ya, saya yakin dan percaya bahwa itu dia beroleh karena sungguh-sungguh dia mempelajari tentang betapa baiknya Tuhan. Saudara, kehidupan kita saat ini tentunya diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan. Banyak hal yang membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Di akhir kalimat Yesus tadi pada ayat 29 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Percayalah. Tuhan akan memberi yang terbaik. Tuhan akan menggenapi janjinya bagi saudara dan saya. Dalam kehidupan kita, pribadi kita, pendidikan kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, Tuhan akan menyatakan kuasa kasih dan penyertaan-Nya. Jangan pernah ragu. Saudara, 2 hal yang saya catat di sini dari apa yang kita pelajari bersama. Yang pertama, dari kehidupan Thomas. Jangan hanya sekedar menjadi pendengar. Benar, saudara. Doa-doa hamba Tuhan, doa-doa bagi seorang yang menyampaikan firman Tuhan dikatakan jangan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi mari menjadi pelaku-pelaku firman itu. Jangan hanya sebatas itu. Kemudian mari ubah pola pikir kita menjadi iman yang dinamis, bergerak, bertumbuh, bersemangat di dalam Tuhan. Tantangan bagi kita hari ini, mari kita miliki iman yang dinamis itu. Jangan iman yang hanya mudah, ya semangat mengamini kebenaran firman Tuhan, tetapi sesungguhnya kita masih meragukan Tuhan. Jadilah teladan iman bagi generasi kita selanjutnya. Saudara, ini menjadi tugas kita yang dewasa. Mungkin anak-anak kita saat ini, kalau kita sampaikan ya namanya mereka dengan segala hal yang menjadi keterbatasan mereka, berulang-ulang dengan melihat kehidupan keluarga akan membuat mereka semakin diberkati. Sebagai orang dewasa, menjadi teladan iman bukanlah perkara yang mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Mintalah Tuhan mengokohkan iman kita. Bukan lagi seperti Thomas yang harus meminta bukti. Saudara, bukti telah diberikan dengan tiap-tiap hari Tuhan memberkati kita. Tiap-tiap hari kita terus diberikan hari yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada doa kita yang belum dikabulkan. Mungkin apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita minta, sesuai rencana kita, tetapi pasti itu adalah terbaik yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita, anak-anak kita, keluarga kita, untuk beriman teguh di dalam Tuhan. Percaya meski tak melihat. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Demikian kata firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah yang selalu memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, tuntun kami Tuhan untuk senantiasa dimampukan untuk percaya dengan sungguh apa yang Tuhan telah janjikan bagi kehidupan kami. Kami terus berdoa bagi iman percaya kami, bagi keluarga kami, kiranya semakin dikokohkan oleh Tuhan. Bagi anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan juga semua, Tuhan memberkati mereka. Berikan iman yang selalu dinamis, memberikan iman yang selalu bertumbuh di dalam Tuhan, bersemangat melayani Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami akan terus menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian nomor 195. Ada waktu bagi kita bersama-sama untuk meminta kepada Tuhan, hidup kita untuk semakin dikuatkan oleh Tuhan. Iman kita semakin diberikan semangat untuk mengenal Tuhan. Bersyukur karena janji Tuhan selalu ditepati dalam hidup kita. Mungkin rancangan itu tidak sama dengan yang kita rencanakan atau yang kita harapkan, tapi yakinlah itu yang terbaik yang Tuhan atur dalam kehidupan kita. Ada kesempatan bagi kita berdoa. Tuhan bimbing hidupku, jangan sampai tersesat. Hidup dalam kasih-Mu, aku tetap selamat. My
ditolong oleh Tuhan. Ketika mereka berlutut, berikan pemahaman bagi mereka. Ketika mereka merasa tidak mampu, mungkin meragukan kuasa Tuhan, ada waktu bagi mereka untuk datang, ada kesempatan bagi mereka untuk didampingi dan ditolong oleh Tuhan. Memberi kepada mereka pelajaran bahwa Tuhan akan membimbing kehidupan mereka. Kita nyanyikan kornya dari nyanyian ini. Saya meminta dengan hormat Letnan Kolonel Arwapitan untuk berdoa secara khusus bagi anak-anak yang didampingi oleh hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, untuk mereka imannya diteguhkan di hadapan Tuhan. Kami datang di dalam hadirat-Mu yang Bapa di sorga, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan kemurahan-Mu secara khusus hamba Allah yang telah menguraikan begitu jelas firman Allah yang hidup, air hidup yang kudus telah dialirkan di dalam ruangan ini, dan secara khusus anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba Allah yang sedang berteguh lutut di hadapan Tuhan telah merespon akan firman Allah. Kiranya bibit-bibit firman Allah yang ditaburkan pada pagi hari ini telah memasuki relung hati mereka yang paling dalam, dan mereka diberkati oleh Tuhan di dalam pertumbuhan iman mereka, di dalam pertumbuhan pendidikan mereka, di dalam pergaulan mereka, untuk mereka dapat mengerti bahwa kuasa anugerah Allah akan nyata dalam hidup mereka, dan mereka tidak meragukan akan iman mereka kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kami, kepala daripada keluarga-keluarga orang tua anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, Kapten kita telah menyampaikan firman Allah, urapi hamba Allah ini dengan kuasa Roh Kudus. Berkati rumah tangganya, berkati suaminya, berkati pelayanan mereka, dan berkati anak-anak yang sedang berlutut di hadapan Tuhan. Kami yakin dengan iman bahwa Allah Roh Kudus ada di tempat ini, akan melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat di dalam pertumbuhan iman mereka. Terima kasih Bapa. Berkati orang-orang tua mereka, berkati pendidikan mereka, dan berkati masa depan anak-anak kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, Allah kami agung mulia. Dengarkan doa kami, dengarkan doa dari anak-anak kami ini, sebab kami serahkan doa ini di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Letnan Kolonel Arwapitan. Tuhan memberkati kita. Kita akan memberikan persembahan juga kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan nyanyian BTK nomor 10. Padaku, yang
persembahan dan syafaat. Haleluya. Saudara, mari kita berdiri, kita berdoa bersama. Maha besar adalah Bapa kami dalam kerajaan surga yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah memberkati kami, Allah yang telah menyertai kami sepanjang satu minggu. Kami bersyukur dan memuji Engkau ya Bapa. Kami ada sampai hari ini semua karena penyertaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun dalam segala hal yang harus kami hadapi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami datang kepada Tuhan, membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan berkat-berkat kehidupan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, sehingga kami memiliki berkat untuk kebutuhan ekonomi kami. Dan pagi hari ini kami bawa kepada Tuhan, mempersembahkan kembali kepada Tuhan, karena kami tahu ini milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Kuduskanlah persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di Korps 3 Bandung, pelayanan orang dewasa, orang muda diberkati oleh Tuhan. Lebih daripada itu ya Bapa, kami mau bawa dan persembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga langkah kehidupan kami terus seirama dengan kuasa Roh Kudus. Kami diberkati menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya di dalam rumah Tuhan, tapi ketika kami keluar dimanapun kami berada, kami menjadi saksi Kristus, Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dan terus memberkati kami. Dan Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun dan dimanapun mereka berada, kuasa mujizat Tuhan dinyatakan, mereka diberikan pemulihan, kekuatan, kesehatan. Terima kasih untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Memberkati bagi Opsir, Korps kami Bapak dan Ibu Mayor Tahani bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pakai mereka luar biasa. Tuhan akan terus berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan menguduskan pelayanan mereka di tempat ini. Nama Tuhan terus ditinggikan. Semua jajaran dari Opsir setempat, orang muda, orang dewasa, Tuhan satukan hati mereka, sehingga dengan bergandengan tangan mereka dapat melayani semua tugas yang harus dilakukan bersama dengan Tuhan. Memberkati bagi pelayanan di Sejarawi, Tuhan juga akan tolong. Memberkati bagi Bapak dan Bu Werda Baru bersama dengan seluruh staf dan juga kandidat, Tuhan akan tolong. Bapak Oma, Officer pensiun diberkati oleh Tuhan, dan kami semua yang hadir di tempat ini diberkati, dikuduskan oleh Tuhan. Berkati anak sekolah minggu, berkati semua guru sekolah minggu juga. Terima kasih Bapak, terpuji dan termulialah nama Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Ya, jemaat sekalian, kita hampir di ujung acara pada pagi hari ini. Tetapi sehubungan dengan makan anak dan orang muda, maka izinkanlah kami, para guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu, ingin mencari dana dengan melewat dalam suara. Oleh karena itu, acara berikutnya saya serahkan kepada kandidat Jerman. Haleluya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Saya sangat diberkati dengan satu ayat firman Tuhan dalam khotbah di bukit di Matius pasal 5 yang ke-7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Maka pada pagi hari ini anak-anak sekolah minggu kita akan mengetuk pintu hati kita, apakah kita bermurah hati kepada mereka melalui suara-suara yang mereka akan melalui pujian yang akan mereka sampaikan pada pagi hari ini. Maka untuk teman-teman guru sekolah minggu yang lain, maka saya persilakan untuk mempersiapkan anak-anak kita. Maka kita akan memulai dalam suara.
Mari dukunglah anak-anak muda ini untuk berkembang, untuk mengembangkan talenta mereka. Karena rencana kami mau membangun dapur rekaman di belakang dapurnya Pak Victor Tahadi yang ada di sana. Jadi kami sangat memohon dukungan partisipasi dari Bapak dan Ibu serta saudara sekalian pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan dan selamat berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Seperti kita berdua. Baik, mari kita mendukung anak-anak kita ini untuk menjadi terang. Oleh sebab itu, dukungan pertama kami memohon dari Bapak Rohani kami di tempat ini, yaitu dengan hormat saya sebut Bapak Mayor Victor Tahadi.
Suaranya bagus, 100.000. Terima kasih. Baik, 100.000 dari Bapak Mayor, dan tidak adil kalau Ibu Mayor tidak disebut. Nanti Ibu Mayor ngambek sama Bapak Mayor. Ibu Mayor Victor Tahadi 100. Tolong teman yang mendampingi sudah dicatat. Baik, terima kasih. Maka oleh sebab itu yang di atas mimbar harus disapu bersih ya. Kapten kita 100.000. Guru sekolah minggu kiri. Haleluya. Sesama yang polos 200. Baik. Berdua dengan istri 200. Apa kabar pemain drum kita? 100. Terima kasih. Pemain keyboard. Terima kasih. Baik, saya mulai dari sebelah kiri saya. Dengan hormat saya sebut Letnan Kolonel Opa dan Oma 100.000. Terima kasih Opa Oma. Yang kedua Letnan Kolonel dengan sehormat saya sebut Debbie Cafe 100.000. Dengan hormat saya sebut Bapak Mayor Yudawan Despasa 200.000. Terima kasih. Baik, Letnan dengan hormat saya sebut Letnan Supriya 100.000. Saya minta maaf saya tidak terlalu hafal. Ibu yang di belakangnya Letnan Kolonel. Oh iya, baik. Bapak Lesman 100.000. Ibu? Ya. Oh, 100.000 ya. Baik, Bapak Lesmana 100.000, Ibu Diana 100.000. Jangan kelewatan dari semua. Oh baik. Terima kasih 100.000 dari Ibu Dwi 150. Terima kasih. Tidak boleh kelewatan juga tukang catatnya kita. Baik, 100.000. Selanjutnya Bapak yang terhormat Bapak Danus Marijono. Di mana? Oh, 100.000. Baik. Ya di samping 100.000. Saya minta maaf saya tidak terlalu hafal nama ya. Baik. Ketua lembaga dari Labuan saya mohon suaranya Bapak yang jangan sampai ketua lembaga tidak bersuara, dijaga kita. Istri ketua lembaga bagaimana suaranya? Baik, 100.000. Jadi 200 berdua. Saya kurang jelas yang di samping. Minta maaf sekali, saya tidak bisa sebut nama satu persatu. Oh anaknya. Mohon maaf. Baik, dengan hormat saya sebut Ibu Mayor Dambaru 100.000. Terima kasih. Oh, maafkan saya. Terima kasih Ibu. 200.000. Orang muda terpanggil Jessica 100.000. Baik, orang tua kita Bapak dan Ibu dengan Kolonel Selpoa 100.000. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekretaris Koros dengan hormat 150.000. Baik, Ibu Bendahara Koros 150.000. Terima kasih. Ada yang terlewat di belakang di depannya Ibu Mayor tadi. Sekretaris PKW rahasia ya, baiklah. Terima kasih. Bapak Agus bersamanya 100.000. Terima kasih. Keluarga sahabat saya dari Galilea Youth Ministry dengan
Dengan hormat saya tidak bisa sebut nama bapak anaknya, tetapi saya sebut nama ibunya saya, Elizabeth Levina bersama suami. 200. Terima kasih. C-nya kami dari PAP Maranatha. 200.000. Bapak 50. Oh, saya kira 500. 50.000. Baik. Ko Kevin. Berapa suaranya? 50.000. Baik. 300. Baik, 300. Haleluya. Terima kasih. 300.000. Dari Ko Kevin. Dengan hormat saya sebut Ibu Mayor Marlina Sibarani. 100.000. Sahabat saya Bapak Andri. 100.000. Guru sekolah minggu istrinya Bapak Andri. 100.000. Baik. Kandidat terus. Mana orangnya? Masih keluar tadi. 100.000 dari kandidat terus. Kandidat Jerman 100.000. Sudah kalahkan Tuhan. Baik, Oma Mayor Betty, dengan hormat saya sebut 50.000. Terima kasih Oma. Baik, ibu yang di belakangnya Oma Parmi, sekaligus dengan Oma Parmi. Baik, 50.000. Kerelaan saja lah. Ya? Baik, Oma Parmi 100.000. Terima kasih Oma. Ibu yang di belakangnya sekretaris sekolah. Ya. 100.000. Oh, minta maaf. Kakak, sorry. Maafkan saya. Baik, kita pindah ke bagian lantai 2. Lantai 2 ini masih ekspresi semua, jadi saya mulai dari sebelah kiri saya. 200.000. Terima kasih. Haleluya. Yang di sampingnya Jefferson sama Jordan. 200 sama Jordan. Ya baik, sahabatnya yang di samping, mohon maaf saya tidak bisa sebut nama. 100.000 juga ada. Baik. Guswan Ibu Hanakua juga 100.000. Kapten dengan hormat saya sebut Jefrian kita. 200.000 berarti sudah bersama Ibu. Terima kasih. Operator dari sini kita. Kandidat Tony. Maaf, salah sebut. Cepat cek. 100.000. Terima kasih. Sudah semua ya. Tidak ada lagi yang tertinggal. Kalau masih ada yang mau menyumbang, maka kami persilakan nanti menghubungi SMOM atau Bendahara Guru Sekolah Minggu, Ibu Aan. Terima kasih untuk partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian melalui donasi yang kita sudah berikan bagi anak-anak sekolah minggu kita, dukungan kita, bukti kita mau mengembangkan anak-anak muda kita untuk jadi anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu yang hebat dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Haleluya. Ya, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman KOP. Untuk kegiatan KOP selama sepekan, Rabu pada tanggal 25 April jam 7 malam ada ibadah PKP dibawakan oleh Bapak Danus Parjono. Kemudian 27 April hari Rabu jam 6 sore latihan paduan suara. Jumat 28 April
jam 4 sore ibadah persekutuan kaum wanita dibawakan oleh Ibu Diana Lesmana dengan ayat mas istri. Kemudian jam 7 malam dilanjutkan dengan ibadah silakan pembawa suluk dibawakan oleh steward dan firman Tuhan dibawakan oleh kandidat putri. Kemudian 29 April hari Sabtu jam 5.30 ibadah doa pagi dibawakan oleh Ibu Mayor Marlina Sibarani, dan kemudian jam 6 sore dilanjutkan dengan latihan musik oleh tim musik. Kemudian 30 April jam 6:20 pagi ibadah kesucian di PSTW dibawakan oleh Bapak Mayor Samuel dan Ibu Mayor Julia Dambaru. Kemudian pukul 8 ibadah kesucian Kol praibadah dibawakan oleh EMT Jessica Lembang. Kemudian firman Tuhan acara dibawakan oleh kandidat Vindi dan Ibu Letnan Kolonel Anastasia Poas. Kemudian tim musik Letnan Jem, Saudara Pia, kemudian Saudara Patrick dan Saudara Nando. Singer dibawakan oleh OMT Jessica dan kandidat Rosmiati. Kolektor Saudara Mary dan kandidat Putri. Kemudian multimedia Saudara Tony dan tim. Tambolin dibawakan oleh Saudara Yolanda dan Ibu Ana serta Saudari Cinta. Kemudian sekolah minggu DSM Stewart, DSM Nando, OMT Jessica dan kandidat Jerman. Hari Minggu tanggal 30 April yang akan kami dana adalah PKP. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Milenia Aron tanggal 26 April, 27 April Ibu Mayor Margiati Budi, Mama Cinta. Kemudian 29 April Saudara Geraldine Tukumuri dan Ibu Berkirana Agapia. Satu minggu yang akan kita doakan, yang pertama OMT Jessica Lembang, kemudian Bapak Daniel, Saudara Louis, Saudari Stewart Tenu, Saudari Fernando Tenu, Saudari Alfiani Gagas Saputra, dan OMT Patah Pandiangan. Demikian pengumuman KOR. Untuk lebih lengkapnya nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di pengumuman KOR WA Group 3 Bandung. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih secara khusus bagi semua anggota PKW yang sudah kita bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan PKW gabungan yang dilaksanakan di Kolom 2 Bandung. Kita bersyukur kepada Tuhan karena 3 peserta kita 2 mendapat juara. Ya, terima kasih kepada Kapten Mayor Marlina Sibarani dan juga Ibu Nian ya, sudah mendapatkan juara dan mereka sudah berusaha sedemikian rupa dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Saya percaya ini semua karena kerjasama dan dukungan kita semua. Karena itu marilah ibu-ibu yang lain yang belum bergabung di PKW, saya sangat-sangat besar mengharapkan kehadiran kita. PKW tidak panjang waktunya, sudah paling lama nanti sejam, paling kalau lebih-lebih itu karena ngobrol. Jadi bagi ibu-ibu lain yang belum bergabung, saya sangat-sangat besar harapan menantikan kehadiran kita semua. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, semua anggota PKW, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita buka kembali pelayanan, tidak ada lagi libur. Hari Rabu semua anggota PKP datang untuk beribadah. Kemudian semua anggota paduan suara untuk datang latihan pada hari Kamis. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mereka yang berulang tahun, yang pertama Bapak Anjas Barani, kami persilakan ke depan. Yang kedua, karena tidak ada, Ibu Komisioner Widiawati Tampai. Dan yang ketiga, Bapak Bayu Sasamaya Korps, kami persilakan ke depan.
Kami berdoa bagi Bapak Anjas Barani. Tuhan Engkau memberkati pribadinya, memberkati rumah tangganya, dan juga memberkati pekerjaannya. Kami juga berdoa bagi istri dan anak-anak. Tuhan memberkati mereka semua. Karuniakan kepada Bapak Anjas kesehatan selalu Bapak, sukacita selalu, dan juga berkat-berkat-Mu dalam kehidupan pribadi dan juga di dalam rumah tangga. Kami juga berdoa bagi Ibu Komisioner Widiawati Tampai. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Komisioner, dan Tuhan juga memberkati rumah tangga. Tuhan memberkati Bapak Komisioner Yusuf Tampai, dan juga Tuhan memberkati putra-putra mereka, bahkan anak mantu yang mereka berada di Kanada sana. Kami juga berdoa bagi Bapak Bayu serta Maya Coach, memberkati pribadi, memberkati dengan kesehatan, kekuatan selalu, sukacita selalu, dan juga memberkati di dalam pekerjaan, memberkati di dalam rumah tangga, memberkati juga ibu, anak-anak, anak mantu. Semuanya Bapak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua jemaat-jemaat Poros 3 Banten, diberkati di dalam rumah tangga, dan juga semua pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi pelayanan Bapak dan Ibu Komisioner Yusuf Tampai yang saat ini sedang berada di Malang, Keturen. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka bersama dengan Letnan Sentomu, dan juga kami berdoa bagi Bapak Letnan Kolonel Erik Kape. Tuhan juga memberkati pelayanan mereka di Malang atau di Duren. Kurniakan kesehatan, kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan ini, baik pada waktu mereka berada dalam pelayanan maupun ketika mereka kembali ke Bandung. Kami juga berdoa bagi anak kami Patrick Tampai yang pada tanggal 9 Mei nanti akan mengadakan sidang kelulusan. Tuhan beri yang terbaik. Tuhan memberkati Patrick. Tuhan memberkati masa depannya, dan Tuhan juga memberkati kedua orang tuanya. Rencana ke depan bagi Patrick kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak kami Chris Bayu yang ada di Medan dalam pelayanan. Tuhan menjaganya. Tuhan memberkati Chris, dan Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan juga memberkati masa depannya, memberkati dengan sehat selalu bagi Chris di Medan dengan semua pelayanan yang dia lakukan. Kami juga berdoa bagi Mayor Joni Sibarani yang masih dalam pelayanan di India. Biarlah Tuhan selalu karuniakan kesehatan, kekuatan, dan dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi Mayor yang baru yang masih di Makassar. Biarlah Tuhan juga memberi sehat selalu dan memberkati juga rencana Papalu. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, sepanjang minggu yang berjalan ini, semua pelayanan orang muda, orang dewasa, kami hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Mayor Nenek Norman yang masih di dalam pemulihan kesehatan. Biarlah Tuhan jamah dengan sempurna, supaya hamba-Mu Mayor Nenek Norman pun dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga semua opa-oma yang sakit, Tuhan jamah mereka dengan sempurna. Terima kasih Bapak di surga pelayanan pada pagi hari ini. Hamba Tuhan Kapten Ita yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati pelayanan, rumah tangga, dan juga kehidupan sehari-hari. Kami berdoa bagi tim musik, tamburin, singers, dan juga multimedia yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak bagi semua jemaat Tuhan yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan dana untuk sekolah minggu sehubungan dengan rencana, ada SIL, dan juga rencana-rencana ke depan dalam pelayanan orang muda. Semua diberkati, dan Tuhan mengembalikan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka semua. Inilah doa kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, nanti hadiahnya dibawa pada hari Rabu ibadah TKP. Bapak Ibu, terima kasih
kerelaan kita untuk membantu pelayanan anak-anak muda kita dengan lelang suara. Dan pada hari ini minta maaf tadi Ibu Mayor Betty bukan 50.000 tetapi 500.000, sehingga terkumpul 5.950.000 rupiah. Jadi saya cukupkan saja 6 juta semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Baiklah, kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui doa berkat. Silakan bagi bagi. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kasih dan penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Dan saat ini kami akan kembali ke rumah kami. Kiranya Tuhan akan menyertai perjalanan kami masing-masing. Seperti Tuhan telah menyertai langkah kaki kami tiba di tempat ini dengan keadaan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Kami pulang pun dan bahkan melakukan aktivitas sepanjang minggu yang akan datang. Kami ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saudaraku, pulanglah dengan berkat Tuhan. Moga rahmat Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, penghiburan Roh Kudus beserta kita dan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.